حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimakumullah, permasalahan wirid dan zikir setelah salat insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya dari kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah taala, meneruskan kembali apa yang telah kita bincangkan tentangnya, yaitu al-istighfar, zikir dan doa. Istighfar, zikir dan doa yang mana? Istighfar 3 kali itu yang diucapkan setelah salam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Dan periwayat yaitu Al-Auza'i ketika ditanya kaifal istighfar, bagaimana istighfar setelah salam yang ada di hadis Nabi SAW yang beliau lakukan, yaitu antaqula astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ya, tanpa tambahan. Ya, kadang ada astaghfirullahal azim misalnya, atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka yang lebih sahih tafsiran para salaf yaitu atau sebagian salaf yaitu cukup dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam. Dan dalam hadis riwayat amalan Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, ya, beliau tahlil setelah salatnya dengan perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus tsana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin wa law karihal kafirun. Kemudian kata Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihadza dubura kulli salatin. Rasulullah SAW itu melakukan tahlil seperti ini dubur setiap salat, yaitu setelah setiap salat fardu maksudnya ya. Itu hadis riwayat Abdullah bin Az-Zubair. Ya, gitu kalau kita betul-betul mau mengikuti sunnah Nabi betul-betul ya, pakai yang ada di dalam hadis dengan riwayat sahihah.
bukan yang dibuat oleh ormas tertentu atau golongan tertentu kemudian diharuskan masjid-masjid ormasnya harus dengan zikir seperti itu yang ternyata kalau kita cari apakah memang seperti itu zikirnya Rasulullah dan para salaf, ternyata tidak. Ya. Maka ini ada sisi kesalahan tentunya. Karena ini amalan khusus dan amalan khusus dalam Islam membutuhkan dalil khusus. Ya. Beda dengan amalan umum. Kayak misalnya kita zikir mengisi waktu, ini pakainya dalil umum silahkan. Tapi kalau misalnya amalan khusus di spot khusus atau di momentum khusus, maka dalilnya perlu apa? Khusus juga. Gitu loh. Agar kita tidak mengkhususkan suatu hal dalam syariat yang tidak pernah dikhususkan syariat. Ya, zikir setelah salat itu ada amalan tersendiri yang Rasulullah contohkan. Dan apa yang Rasulullah contohkan ikuti. Apa yang tidak boleh contohkan di ritual khusus ini maka khalas kita tidak melakukannya. Ya, begitu. Maka maka amal-amalan atau ritual-ritual yang sifatnya khusus dan sudah ada tuntunan dari Nabi, maka jangan ditambah-tambahi atau jangan diubah dengan gubahan-gubahan walaupun lafalnya lebih banyak. Kalau kita lihat dia, ya, dikumpulkan dalil-dalil dan athar-athar dan Nabi SAW dengan praktek banyak dari sebagian dari kita, ternyata lebih besar, lebih banyak praktek sebagian dari kita lafalnya. Di antara istighfar sampai ditambah-tambahi kemudian astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Bahkan lebih dari 3 kadang-kadang. Udah lafalnya lebih banyak walaupun kalimat astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih itu emang ada dalilnya. Maksudnya dalil umum untuk zikir istighfar yang umum. Tapi ketika disematkan dan dikhususkan untuk setelah salam, maka butuh dalil pengkhususan. Begitu. Kalau misalnya ada, amalkan. Kalau enggak ada, maka hati-hati. Karena itu akan ditanya nanti oleh Allah. Jadi ini minta pertanggungjawaban. Baik. Kemudian dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min as-salati qala. Bahwasanya Nabi SAW ketika beliau setelah selesai salat, maka beliau berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Apa makna dari lafal-lafal ini? La ilaha illallah, tiada berhak disembah melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya saja yang disembah yaitu wahdah, satu saja, yaitu Allah azza wa jalla, la syarikalah, tiada sekutu baginya, tiada sekutu baginya. Tidak ada yang berhak untuk bersekutu atau menjadi sekutunya Allah azza wa jalla. Lahul mulk wa lahul hamd, kerajaan seluruhnya miliknya, segala kepemilikan milik Allah. Lahul mulk dengan al-mulk itu artinya kerajaan. Kerajaan berarti segala komponen yang ada di semesta ini. Oke, surat al-mulk berarti surat kerajaan. Maka ada sisi kewibawaan pemiliknya. Karena ini mulk, yaitu segala kerajaan, segala ini kita adalah bagian dari kerajaan alam semesta. Ketika disebut kerajaan berarti harus ada raja. Dan rajanya adalah al-malik, yaitu Allah azza wa jalla, lahul mulk. Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Segala di alam semesta ini termasuk kita, makhluk hidup atau benda mati, baik makhluk hidup yang berakal atau tidak berakal, baik makhluk hidup berakal yang memiliki nafsu atau yang tidak memiliki nafsu, baik makhluk hidup berakal yang konkret ataupun yang gaib, maka semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan benda mati, baik yang zahir maupun tidak zahir. Yang zahir seperti yang bisa kita saksikan, atau yang tidak zahir seperti angin, maka itu milik Allah azza wa jalla. Sampai ada doa khusus berkaitan dengan angin. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi ar-rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada pada angin ini, dan kebaikan tujuan diutusnya angin ini. Wa a'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Dan saya memohon kepada Engkau perlindungan dari keburukan angin ini,
keburukan apa yang ada pada angin ini dan keburukan tujuan diutusnya angin ini. Jadi ar-rih itu gaib mungkin, tapi efeknya nyata. Dan ternyata di alam semesta ini, apalagi sekarang saintis, mereka ahli atau pakar sains, mereka mereveal atau mengungkap, menunjukkan ada yang magnetic power namanya, atau kekuatan magnetis yang di semesta ini itu baik di lautan berupa lempengan magnet, atau di dalam bumi itu sendiri, atau di udara itu, dan atau insting-insting yang ada pada sebagian organ tubuh hewan. Maka ada namanya magnetic power. Ini gaib bagi kita, tapi dipelajari oleh para saintis. Bagaimana pesawat bisa terbang? Itu kan dipelajari semuanya itu. Dan bagaimana ada tsunami, ada ini, ada itu. Dan sebagian dari hewan, mereka memiliki beberapa organ tubuh yang diantara fungsinya adalah untuk mendeteksi secara magnetis hal-hal yang Allah Ta'ala ciptakan untuk maslahat mereka. Misalnya at-tuyur, yaitu beburungan. Burung-burung, sebagian dari jenis burung itu kadang ada musim migrasi namanya. Mereka pergi dari suatu zona ke zona yang mungkin ratusan kilometer kadang-kadang. Dan mereka itu mengeker dengan insting mereka yang Allah lebih tahu tentangnya. Nah, nggak bisa jawaban lebih detail karena saintis lebih tahu. Tapi mereka bisa tahu tempat mana yang dituju dan itu bermaslahat untuk flock ini. Flock itu kumpulan burung-burung itu. Itu dengan magnetic power itu yang ada pada sense di tubuh mereka. Dan juga beberapa binatang lain seperti kodok, katak, dan kita coba ketika sebagian dari jenis kodok atau katak itu berbunyi duluan sebelum turunnya hujan. Seperti sudah ada sirine alam yang mereka bisa tangkap dengan daya magnetis mereka, bahwasanya sebentar lagi akan datang rezeki buat mereka gitu. Subhanallah. Belum turun hujan tapi mereka sudah bersaut-sautan bertasbih mungkin. Dan juga jemaah, pernah nggak antum melihat orang kesurupan? Atau pernah nggak antum melihat jin yang menampakkan seolah-olah seperti apa? Beda antara orang pura-pura kesurupan dengan orang kesurupan beneran. Beda antara penampakan jin dengan penampakan jin-jinan. Ya enggak? Pernah nggak antum sampai merinding dan sebagainya? Itu ada magnetic power di situ, energi. Ada energi di situ yang bertabrakan. Coba sok nanti malam begadang kemudian cari setan dan deketin. Nah, kita ada rasa mungkin bisa ini ngeprank. Orang kadang kita takut bro, takut kita karena apa? Karena ada di hati ada kecurigaan, ada ini asing, padahal ini orang. Itu bisa. Tetapi antum akan merasakan ada daya yang berbeda ketika emang ini jin beneran gitu loh. Nggak bisa diomongin itu, nggak masuk saintifik. Atau kata mereka ini ada residual energy dan semisalnya gitu. Nah, ini kan ada magnetic power. Pernah nggak kita bermimpi, kemudian dideketin oleh jin, dan kerasa banget ini kayak betul-betul real gitu loh. Kayak kita tuh kayak energi kita bertemu dengan energi dia kayak apa namanya? Berat gitu kayak gimana? Rep-repan dan semisalnya. Coba. Ini semua termasuk magnetic power yang sifatnya gaib loh. Ini semua termasuk gejala benda mati seperti hidup memang, tapi ini gejala benda mati yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Maka ini bagian dari kerajaannya, bagian dari kerajaan, subhanallah. Bagian dari kerajaan. Yang para ahli sains, mereka sendiri enggak habis untuk membahas ini. Hal yang menarik dan masih terlalu banyak hal-hal yang gaib bagi kita. Kata Allah Azza wa Jalla, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Masih terlalu banyak cuma, masih terlalu banyak gaib bagi kita. Nah, lahul mulk. Kerajaan semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekuatan-kekuatan itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nisbatkan la haula wala quwata illa billah, tiada perubahan, tiada upaya, tidak kekuatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka segala energi di kerajaan Allah ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamd, dan segala pujian
Itu milik Allah. Artinya Allah Ta'ala berhak untuk disandangkan dan disematkan padanya segala pujian-pujian yang terbaik. Lahul mulk wa lahul hamd. Kenapa? Allah Ta'ala Hamid, Maha terpuji. Karena segala nama Allah Ta'ala itu yang terbaik. Al-Asma, Al-Husna, nama-nama yang terbaik. Segala sifat Allah itu yang tertinggi. As-sifat Al-Ulya, sifat-sifat Allah yang tertinggi. Dan segala perbuatan-perbuatan Allah itu adalah baik. Af'al. Segala perbuatan-perbuatan Allah itu baik. Dan bahkan segala takdir Allah itu adalah kebaikan. Memang kita imani takdir Allah yang baik dan yang buruk. Namun kenapa tadi kita katakan segala takdir Allah itu baik? Karena gini, ada dua hal. Perbuatan Allah Ta'ala mentakdirkan itu satu hal. Dan yang kedua, apa yang Allah Ta'ala takdirkan itu hal yang lain. Gimana? Bisa dipahami gak? Belum? Apa yang Allah Ta'ala takdirkan? Begini, takdir itu adalah dua hal. Satu, takdir adalah perbuatan Allah menentukan sesuatu. Perbuatan Allah menentukan ini selalu baik. Bisa dipahami gak? Tapi apa yang Allah Ta'ala tentukan, dari terjadi sesuatu itu kadang baik, kadang buruk. Bisa dipahami? Sekarang ada istilah namanya ketentuan. Ketentuan ada dua macam. Satu, perbuatan menentukan. Kedua, hasil dari ketentuan itu. Misalnya, Pak Haji membuat ketentuan. Dilarang tidur di masjid misalnya. Ini ketentuan. Siapa yang menentukan? Pak Haji. Perbuatan menentukan ini baik nggak? Baik. Yang ditentukan bagi sebagian orang buruk. Masa tidur di sini nggak boleh? Gitu. Kan saya emang hobi tidur di masjid. Gitu. Sampai Jumatan. Ya. Ada dua hal. Perbuatan penentu yang menentukan dia punya perbuatan. Itu ketentuan juga. Dan yang ditentukan itu juga ketentuan. Sekarang iblis. Ada iblis. Buruk nggak itu? Buruk jelas. Iblis itu buruk. Siapa yang mentakdirkan ada iblis? Allah. Iblis itu takdir bukan? Bagian dari takdir. Nah, dua hal yang beda. Allah Ta'ala mentakdirkan adanya iblis. Bagus nggak Allah Ta'ala mentakdirkan ini? Ayo, paham nggak sih? Allah Ta'ala mentakdirkan ada iblis. Allah mentakdirkan ini. Bagus nggak? Takdir. Bagus. Tapi yang Allah takdirkan ini, yaitu iblis ini, jelek nggak? Jelek. Bisa dipahami gak sih? Misalnya di jalan raya nih, ada tabrakan. Siapa yang menentukan tabrakan ini? Allah. Allah menentukan tabrakan ini. Ini buruk gak? Allah Ta'ala menentukan ini. Perbuatan Allah menentukan. Buruk gak? Enggak, selalu baik. Pasti baik. Karena pasti ada hikmahnya. Tapi apa yang Allah tentukan, apa yang Allah takdirkan, adanya keterjadian ini kejadian buruk gak? Buruk, baik. Maka ini yang disebut maksud mengimani takdir yang baik dan buruk. Taib. Antum dapat duit 50 juta. Baik atau buruk? Baik. Baik gak? Mau gak? Mau lah. Jangan kan antum. Anda duluan lah. Masa antum dulu. Baik. Taib. Dapat 50 juta. Ini takdir baik atau? Pertama, Allah mentakdirkan ini. Allah maha baik. Kedua, yang ditakdirkan yaitu 50 juta buat saya. Ini baik juga gitu. Insyaallah. Tapi kemudian misalnya 50 juta yang saya pegang ternyata qadarullah dicuri orang. Siapa yang mentakdirkan terjadi pencurian? Allah. Kejadian pencurian ini yang ditakdirkan. Buruk atau baik? Buruk. Taib. Dan segala apa yang ditakdirkan dari keburukan itu tidak mutlak buruk, jemaah. Memang buruk, tapi di suatu sisi buruk. Yang mana di sisi lain kalau kita ambil hikmahnya ini baik semua. Iya, di balik keburukan itu kalau kita pelajari ada hikmah, ada kebaikan. Makanya Allah tersifati dengan hikmah, hakim. Kalau nggak ada iblis, kita nggak tahu mana baik mana buruk. Adanya iblis itu membuat apa? Membuat adanya kebijaksanaan dan hikmah di balik itu. Sebagaimana perjalanan hidup kita jemaah sekalian. Ada hal-hal kesalahan-kesalahan kita, fatal maupun kecil. Yang mana kesalahan fatal ini buruk, kesalahan kecil buruk.
Tetapi apakah ini completely buruk setelah proses? Enggak. Di situ di balik itu ada pelajaran yang harus kita gali supaya kita menjadi lebih baik. Yang mana kata mereka, jangan sampai kalau seseorang jangan dia takut jatuh. Karena di balik jatuh itu ada berdiri kemudian, yaitu ada pelajaran. Jadi jatuh itu memang buruk. Tapi kalau dia belajar, dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi insyaallah. Sekarang enggak mungkin kita menjadi orang yang baik kecuali kita pernah merasakan salah, sehingga kita meralat dan belajar. Maka lahul hamd. Allah Ta'ala maha terpuji, hamid. Meskipun kita mengalami peristiwa buruk, apapun itu, secara syariat atau secara takdir kauniyah, kalau kita ambil hikmahnya dan kemudian kita belajar menjadi orang yang lebih baik, maka justru takdir buruk ini berubah menjadi yang baik sebenarnya. Baik sebenarnya. Baik. Antum ketika melihat orang mengalami peristiwa, kadang orang yang nggak ngalamin itu merasa lebih miris, lebih sakit hati atau lebih nggak enak, lebih kesian dibandingkan orang yang ngalamin dari keburukan. Betul atau enggak? Kadang-kadang gitu ya. Paham nggak sih? Ada orang kecelakaan. Yang dengar kabarnya, fulan kecelakaan, itu sampai nangis. Padahal yang kecelakaan kemudian tenang-tenang aja ke rumah sakit. Gitu loh. Nah, kenapa seperti itu? Kadang-kadang orang yang mengalami keburukan itu sendiri, dia untuk membuat keburukan ini menjadi ringan, dia berpikir positif bahwasanya di balik ini itu ada kebaikan, dan itulah seorang mukmin. Itulah mestinya seorang mukmin. Dia tidak terpenjara dan terus-menerus terperdaya dengan kesedihan yang menyergapnya. Enggak. Dia enggak mau berada dalam kegelapan terus-menerus, melainkan dia ambil positif dari semua ini dan dia memuji Allah atas segala takdir ini. Nah, orang-orang lain kadang-kadang ketika mendengar cerita tentang fulan atau tentang kejadian ini, kejadian itu orang jadi kepikiran. Orang yang enggak ngambil kepikiran, gimana kok bisa kayak gini ya? Itu enggak ngambil hikmahnya. Tapi hanya melihat bad side, negatif side, sisi negatifnya, buruknya saja. Akhirnya jadi bahan omongan, jadi bahan ghibah, jadi bahan kesianan, jadi obrolan yang sampai kapan juntrungannya ini? Sementara orang yang sudah mengalami ini malah move on gitu loh. Malah sudah baik-baik saja. Karena apa? Biasanya yang mengalami itu dia mencari cara supaya dia bisa lepas dari penjara kegelapan ini, sehingga dia tetap memuji Allah atas segala kebaikan dan dia akan mendapatkan bahwasanya Allah itu selalu baik buat dia dengan segala takdirnya, selalu baik buat dia. Ya, itu yang selalu kita motivasiin pada orang-orang yang sedang sakit, sedang sedih, sedang bingung, sedang kehilangan. Bahwasanya semua ini kalau kita ambil takdir baiknya, semua ini malah baik buat antum. Mungkin awalnya aja antum melihat buruk. Dan orang-orang mungkin memandang buruk. Tapi ternyata kalau antum teliti lagi, Allah tuh sayang buat antum. Sayang gitu. Sayang. Makanya apapun kejadiannya, alhamdulillah ala kulli hal. Gitu. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi, keadaan. Beneran apapun itu. Cuma dunia ini, segala kondisinya itu alhamdulillah gitu loh. Ya. Adapun kalau di akhirat, orang yang beriman, beramal saleh diterima amalnya, maka ini alhamdulillah. Maka wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir dari ucapan mereka di akhirat orang penghuni surga itu apa? Segala puji bagi Allah. Tapi bagi orang yang kecemplung neraka, ada enggak alhamdulillah? Enggak ada, udah enggak ada alhamdulillah lagi. Ya ada minta perlindungan sama minta ampun sama Allah, tapi mau gimana? Ya. Udah kecemplung. Adapun di dunia ini, sesengsara apapun kita masih harus alhamdulillah. Sesengsara apapun kita. Tapi di akhirat kalau udah sengsara, maka enggak bisa alhamdulillah, enggak ada orang alhamdulillah masuk neraka. Alhamdulillah, iblis aja yang ya pasti ke neraka. Itu enggak ada alhamdulillah. Alhamdulillah saya jadi neraka, enggak ada itu. Karena neraka itu enggak ada yang kuat, manusia pun enggak ada yang kuat. Maka selagi kita di dunia ini banyak-banyak memuji Allah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Korelasi antara tauhid, menyembah hanya kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, kemudian
menjadikan segala kerajaan ini milik Allah. Kemudian memuji Allah Ta'ala atas segala keadaan. Kemudian mengkaitkan dengan menyatakan bahwasannya Allah Maha mampu dan kuasa atas segala peristiwa dan sesuatu. Maka ini adalah kalimat yang bisa menghapus segala kesedihan dan ketidakmampuan manusia dalam menghindari musibah atau kesedihan. Bagaimana korelasinya seperti itu? Kita ini tidak mampu untuk mengangkat penyakit, menyingkirkan gangguan, menghilangkan kesulitan, mengenyahkan musibah. Kita nggak mampu. Yang mampu cuma Allah. Selagi kita yakini bahwasanya segala takdir yang terjadi ini adalah bagian dari suratan kerajaan, takdir kerajaan yang milik Allah Subhanahu wa taala, dan yang tadi kita ajarkan segala bad side atau sisi buruk takdir itu ada sisi positif yang kalau kita ambil sisi buruknya saja maka kita akan terus-menerus negative thinking. Tapi kalau kita ambil positif side-nya, hikmahnya, maka kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala dan ridha terhadap takdirnya. Dan untuk mengubah segala hal yang negatif ini, kesulitan ini, musibah ini, maka kita katakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, subhanallah. Kadang kita punya pertengkaran sama orang. Hati manusia di dalam genggaman jemaah di tangan Allah Azza wa Jalla. Diatur oleh Allah Azza wa Jalla di antara jemaah-jemaah Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita nggak bisa mengubah hati manusia. Kita nggak bisa mengubah manusia yang hasad menjadi hilang hasadnya. Gitu. Belum nggak bisa. Hanya Allah yang bisa. Antum mau berjuang kayak gimana, mau meraih kayak gimana terhadap orang yang hasad sama antum. Antum kasih dia apa yang dia inginkan, belum tentu dia hilang hasadnya. Belum tentu. Ya, melainkan Allah Ta'ala yang bisa mengubahnya. Maka wa huwa ala kulli syai'in qadir, muqallibul qulub, dialah yang membolak-balikkan hati. Ya subhanallah, ada sedikit cerita ikhwan. Ya ana baru dari umrah alhamdulillah di Saudi Arabia. Di antara jemaah ana yang umrah. Ya subhanallah, ana tadi enggak berpikir tentang jin, tentang apa, enggak ada pikiran ke situ, malah ngapain. Namun ada jemaah suami istri dan suaminya itu angkatan, orang angkatan TNI. Yang mana beliau, semoga Allah menjaga beliau. Itu orang baik, polos, masya Allah. Kita nggak tahu masalahnya bagaimana. Cuman 3 tahun dia semi lumpuh bagian kanannya. Dan dia umrah untuk mencari pengobatan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Saya nggak mikir macam-macam tadinya, tapi kok lama-lama akhirnya curiga, dapat cerita teman-temannya, ini curiga nih apa emang benar penyakit, karena udah di scan oleh dokter semua, didiagnosa nggak ada penyakit, nggak ada apa, nggak ada penyakit medis atau apa, nggak ada. Dia apa-apain nggak ada, dokter give up semua. Maka kemudian saya interview dia, saya pelajari, saya mulai merasa ini bukan penyakit medis ini mah. Asli kan saya nggak mau apa-apa tuh dikaitkan dengan alam jin, nggak mau saya. Cuman ya ini mah ya iya ya akhirnya intinya setelah banyak saya wawancara dan banyak pertanyaan jawaban dan saya pelajari, dan juga memang kerasa ini jinnya ada di Ruqyah pun reaksinya seperti reaksi pada umumnya orang yang kena sihir, maka saya bilang antum kena sihir. Dan setelah banyak cerita, kesimpulannya adalah dia disantet oleh orang depan rumahnya sendiri. Tetangga depan rumahnya sendiri yang setiap hari itu ngobrol sama dia. Dan penyebabnya apa? Hasad, iri. Itu gitu. Saya nggak mau ceritain panjang banget karena panjang ceritanya. Hasad dan iri. Ya. Hasad dan iri kenapa? Karena ini orang akal ini, bapak ini dan istrinya itu bahagia dia dengan keluarganya, anak-anaknya 4 kalau nggak salah. Dan keluarga yang cukup berada, kaya. Sementara depannya ini namanya dukun, gimana sih Pak? Dukun kapan kaya dukun? Dukun kapan kaya? Kalau dia kaya nggak bakal jadi dukun Pak. Makanya miskin terus dukun itu. Miskin, wallahi dukun itu rata-rata miskin, selalu miskin. Dan kotor hidupnya, baik secara ma'nawi atau secara hakiki kotor betul. Subhanallah. Ya, maka dia buka praktek juga, dan dia kalau benci sama orang, dia emang suka ngomongin bahwa saya kerjain tuh orang gitu, jadi emang udah nyata dia ini emang main.
Ya nggak perlu saya ceritakan lebih panjang soal itu. Tapi apa sebabnya dia menyihir? Apakah dia diganggu ataukah dia apa enggak? Tapi ternyata apa? Murni iri dan hasad, murni hasad. Murni hasad. Ada hal-hal yang dalam ruqyah yang saya lakukan yang akhirnya kesimpulan pastinya absolut diakui sendiri oleh dukun itu bahwa dia emang iri sama keluarga ini sampai ngancurin bapaknya. Ya. Lah terus mau dibujuk kayak gimana kayak itu orang? Apalagi sudah usia tua juga 50 ke atas. Ya susah. Mau dibujuk kayak mau dia dalil pakai dalil, dia tahu dalil-dalil, dia tahu enggak boleh iri, enggak boleh hasad, dia tahu. Cuman hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hatinya. Ya. Rasulullah SAW itu Sayyidul Mursalin, Khalilur Rahman, orang paling dicintai oleh Allah dan paling mencintai Allah. Tapi dengan itu tidak bisa mengubah hati Abu Thalib. Padahal Abu Thalib orang paling dicintai Abu Thalib siapa? Ponakannya sendiri Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mencintai Abu Thalib karena nasab keluarga dan juga karena jasanya buat dakwah. Makanya didakwahi oleh beliau. Tapi enggak mengubah. Padahal sayang loh. Begitu, subhanallah. Maka lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi SAW, Allahumma la mani'a lima ataita. Ya Allah, tidak ada yang mencegah jika engkau hendak memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi jika engkau mencegah. Subhanallah. Subhanallah. Ini mirip dengan Nabi SAW mengatakan harus kita punya al-yaqin. Al-yaqin itu apa? Kata Nabi SAW, an ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Namanya yakin dalam Islam, al-yaqin, keyakinan yang sahih, yang benar adalah engkau mengilmui apa yang menimpamu itu tidak akan lewat, tidak akan melesat darimu. Pasti kena, pasti dapat. Kalau memang ditakdirkan begitu. Dan apa yang melesat darimu tidak dapat, enggak mungkin kamu dapat. Karena pena-pena takdir itu telah kering tintanya, udah fix. Ya. Maka apa yang Allah Ta'ala berikan tidak mungkin dicegah. Dan apa yang Allah Ta'ala cegah tidak mungkin terberi. Bahasa Jawanya itu, atau bahasa apa ya? Ke bahasa kita, usaha silakan. Tapi ojo ngoyo gitu. Jangan keterlaluan. Karena toh mau capek kayak gimana juga, yang Allah kasih, ya itu yang Allah takdirin. Ya sakmene wae gitu. Gitu. Kalau Allah kasih segitu, ya udah segitu. Kalau nggak Allah kasih, mau kita mau kayak gimana, kayak sampai kurus juga nggak bakal. Itu udah nggak bakal. Tapi ya kita apa usaha gitu loh. Usaha ya usaha sok. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Al-jadd besarnya kegigihan, upaya atau kemuliaan, ketinggian makhluknya itu tidak memberikan manfaat sebenarnya. Ya. Tidak memberikan manfaat. Jika Allah tidak takdirkan dapat, mau semua orang merekomendasikan, maka enggak dapat. Maka enggak dapat. Begitu jemaah sekalian. Ini kalimat yang kalau seseorang mentadaburinya, enggak bakal ada iri di hatinya. Hasad itu hilang. Karena apa? Ya emang bukan porsi saya. Saya enggak dapat, dia dapat, ya emang bukan porsi saya. Kenapa saya kok iri? Kan hasad ini kan seperti ada menggugat Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala salah ngasih. Seolah-olah saya itu lebih berhak daripada dia. Seolah-olah Allah seolah nggak tahu saya itu lebih berhak gitu loh. Makanya hasad itu bisa masuk dalam dosa besar. Makanya pula hasad itu adalah dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Yaitu iblis dan juga Qabil terhadap Habil. Jadi hasad itu dosa-dosa terawal. Dosa-dosa warisan, termasuk dosa warisan hasad itu. Malah lebih awal daripada dosa seperti homo. Itu next time. Pada waktunya nanti Nabi Lut. Berapa ratus tahun kemudian. Tapi sebelum Nabi Adam AS diturunkan ke bumi. Bahkan ketika Nabi Adam AS belum disempurnakan penciptaannya, itu si iblis sudah
tercantum di hatinya rasa hasad pada manusia ini. Dan namanya orang hasad pasti merhatiin orang yang dihasadin, pasti gitu. Ada nggak orang hasad cuek? Ya kalau dia cuek nggak hasad lah. Enggak. Orang yang hasad, dengki itu pasti merhatiin. Pasti merhatiin walaupun diam-diam, dan rata-rata diam-diam merhatiin. Dia perhatiin. Dan namanya merhatiin, orang hasad kalau merhatiin itu nyari kelebihan atau kekurangannya, pasti kekurangan yang dicari. Itu udah penyakit warisan dari iblis. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Ta'ala masih dalam bentuk yang belum sempurna betul-betul, itu iblis mengitari, ngeliatin, merhatiin kekurangannya ini apa nih makhluk nih. Karena dia udah tahu nih punya kelebihan. Dia udah tahu antisipasi. Dia cari kekurangannya, ternyata ada di rongga dia. Ya, di perutnya, di syahwatnya dan seterusnya. Maka di situ yang iblis tembak di situ nanti. Sampai sekarang anak buahnya begitu. Begitu. Jadi syaitan itu menggoda anak cucu Nabi Adam ada karena sebab hasad juga. Pengen ngejatuhin. Gak ada orang hasad itu pengen ngangkat tuh, gak ada. Kalaupun pengen ngangkat, dia ngejilat. Atau dia ngangkat dengan ada maksud nanti pengen ngejatuhin pada waktunya. Begitu orang hasad. Nah, dan juga orang hasad itu seperti gak meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu memberikan semua sesuai dengan takdir dan kadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, dengan kadar, dengan takdir, dan takaran yang Allah Ta'ala lebih tahu mana yang terbaik buat dia. Dan Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Fulan dapat anak 4, yang tadi Anda ceritain. Nah, fulan yang ini gak punya anak. Kalaupun ada anak, dia anak adopsi gitu. Dia hasad sama yang anak yang 4. Subhanallah. Kalau misalnya hasad di sini murni karena cemburu pengen punya anak doang, itu masih gak masalah. Selama gak diucapkan atau gak berlarut. Itu wajar, Pak. Ya gak? Antum punya anak 3. Fulan tetangga belum punya anak, dia pengen punya anak, melihat pengen dah kayak dia, itu wajar Pak, nggak masalah. Cuman kalau dipelihara, kemudian pengen kenikmatan punya anak seperti tetangga itu dicabut oleh Allah, pengen kayak gitu, itu baru dengki, itu nggak boleh, itu hasad yang nggak boleh. Jadi hasad itu adalah tamanni zawalin ni'mati 'alal ghair. Ya, tamanni zawalin ni'mati 'alal ghair. Hasad buruk ada dua macam. Yaitu berharap atau berandai hilang kenikmatan dari orang itu beralih pada dirinya. Itu ada hasad kayak gitu. Itu satu. Dan ada yang lebih buruk lagi yang kedua, yaitu murni pengen kenikmatan tersebut hilang dari orang itu. Walaupun saya nggak dapat nggak apa-apa, yang penting hilang. Ini lebih buruk sebenarnya. Kenapa lebih buruk itu? Karena pertama masih ada sisi dimakluminya manusia itu, ada sisi rakus pengen. Gimana Pak? Mana sekam kebencian yang lebih berat, yang lebih hitam, mana Pak? Ya, yang kedua, karena yang kedua emang murni pengen supaya ini orang hilang nikmatnya, gitu. Iya, nggak apa-apa sih nggak dapat apa-apa, itu lebih buruk Pak. Iya. Kalau misalnya ada hasad fulan punya jam tangan, gitu. Saya pengen tuh jam tangan. Pengen banget buat saya gitu. Coba. Ini masih mending karena ya wajar manusia itu memang pengen sesuatu yang dia belum punya. Bukan wajar dalam artian wajar secara kemanusiawian yang memang ada keinginan pengen punya apa yang dia inginkan gitu. Tapi kalau dia saya nggak pengen punya itu, saya emang benci aja sama dia. Ini memang udah emang benar-benar nggak suka sama orangnya, bukan semata-mata ini. Begitu, ada yang seperti itu. Maka yang kedua itu biasanya disebut hiqd. Hiqd itu dengki gitu loh. Dengki. Gak azan-azan Pak. 5 menit lagi. 2. Ya di Mekah Madinah juga jam 7 lewat berapa gitu waktu itu. Terus maghribnya jam 5.30. Masya Allah. Jadi jarak antara maghrib sama isya lumayan jauh. Tapi asarnya jam 3.30. Asar sama maghrib deket banget gitu. Masya Allah. Subuhnya berapa Pak? Jam 5.30. 5.30. Di sini udah pada pergi kantor itu. Udah macet dah. Udah lubang buaya, memang lubang semua isinya dah. Macet.
Jadi itu di antara zikir setelah salat, Allahumma la mani atau sebelum la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu diucapkan Pak yang belum hafal, kalau bisa dihafalkan, insyaallah ini lafal-lafal bermanfaat sesuai dengan hadis Nabi SAW, dan ini hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Juga riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Artinya apa yang antum ucapkan seperti ini di setelah salat itu juga Rasulullah ucapkan 1400 tahunan lalu. Persis seperti ini. Ini jadi ilmu warisan yang sebenarnya. Ya, begitu. Kita nunggu azan. Atau disebutkan di sini wa yusannul israru bidzikri wad du'a'i illa an yakuna imaman yuridu ta'limil muta'allimin. Yuridu ta'limal ma'mumin fayajharu bihima. Disunnahkan al-israr bidzikri wad du'a, disunnahkan sirri, yaitu mengecilkan suara zikir dan doa, kecuali jika dia seorang imam yang ingin mengajarkan para makmum, maka itu boleh untuk mengeraskannya. Asalnya zikir dan doa setelah salat itu sirri, enggak keras-keras. Kecuali dalam rangka ta'lim, yang ngajarin imamnya atau wakil dari imam ngajarin makmum. Kalau makmum sudah pada hafal, sudah bisa mandiri, udah enggak perlu lagi keras-keras. Nah, ini sebagian dari masjid itu enggak move on dari hal ini. Masih aja dari zaman kemerdekaan sampai sekarang dilarutin terus. Enggak, ini enggak benar. Zikir pada asalnya itu sirri, tapi boleh juga dia zikir menzahirkan, tidak terlalu keras, sebagaimana juga dalam hadis wala mani'a min raf'i shaut bidzalik, tidak apa-apa kalau dia mengangkat sedikit suara dalam zikirnya, itu boleh karena ada riwayat Abdullah bin Abbas. Tapi mengangkatnya tidak seperti yang biasa banyak kita lakukan. Satu, kencengnya gitu, enggak sekenceng itu. Sampai speaker enggak. Kedua, rame-rame bareng-bareng, itu enggak seperti itu. Ini yang disebut zikir berjamaah. Kalau bukan dalam rangka ta'lim, maka kembali ke hukum asal, kembali ke zikir pada asalnya. Masing-masing. Ya boleh sedikit ada suara, tapi tidak terlalu keras. Dan tidak kor. Yaitu tidak seragam, serempak, enggak, udah masing-masing khalas. Begitu. Yang ada kita pakai komando biasanya. Maka ini bukan rangka ta'lim lagi sekarang ini. Jadi udah pembiasaan. Ini bisa menjadi kebid'ahan seperti ini. Kalau dalam rangka ta'lim dan tidak ada cara lain kecuali dengan cara itu, seperti ke anak-anak SD atau orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang kampung yang memang mereka belum begitu paham zikir yang sunnah, maka fadhol pakai cara ini. Ulangin. Astagfirullah. Boleh, fadhol. Sampai mereka hafal, paham, ngerti, terus bisa biasa, ya udah, lepas. Jangan sampai 1000 tahun lagi kayak gitu masih. Sampai zaman kolonial sampai milenial sama aja kayak gitu. Ya enggak. Ya, oke, kayaknya udah azan, Pak. Atau belum ya? Masih 2 menit lagi. Nambah lagi injury time. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a as-saut bidzikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi Rasulillah SAW. Bahwa saya mengangkat suara saat zikir ketika orang-orang selesai salat fardu. Itu ada di zaman Nabi SAW, betul. Tapi tidak keras. Maksudnya tidak keras seperti kayak gini pakai speaker, enggak. Kedengeran fulan bilang astagfirullah. Boleh, enggak apa-apa. Dan di itu boleh, enggak masalah karena di zaman Nabi seperti itu. Nanti dia bilang Allahumma la mani lima ataita. Tapi enggak diikutin sama lainnya. Nafsi. Begitu, selama enggak mengganggu yang lainnya, enggak satu suara. Wa kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tu. Dan saya mengetahui hal itu karena ketika mereka selesai sholat, saya mendengar itu. Artinya kedengaran sama jemaah lain, kedengaran fulan baca ini, fulan baca ini, kedengaran. Maka boleh.
Tidak masalah juga sirri, karena itu pada asalnya zikir sirri. Ya. Dan dibolehkan karena dilakukan oleh sebagian dari salafus saleh di zaman Nabi SAW, dan Nabi tidak mengingkarinya. Yang kita ingkari apa? Yang berlebihan sampai mengganggu jemaah lainnya dan harus dikomandoi, maka ini tidak benar. Allah, kecuali dalam rangka ta'lim. Ya, kita lanjut setelah azan. Yang mau bertanya nanti silahkan. Bapak ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Enggak ada. Kalau enggak ada ya udah kita komat. Ya. Ya. Ya, benar. Yang tadi itu masih belum lanjut yang dipikir la ilaha illallah na'budu ilahiyan ya. Iya. Itu belum ya? Belum. Lahul fadl wal thana'ul hasan belum ya? Ya. Belum jelaskan itu. Ya udah biarin aja, Pak. Mau dijelaskan? Maksudnya apakah sampai yang tadi saja atau Apakah apa? Apa sampai selesai yang tadi? Apa namanya? Ini pekan lalu belum ya itu ya? Belum. Oh, belum. Baru. Oh iya, berarti terlengkapi. Tak kira udah itu. Ya, oke. Tak jelasin insyaallah. Ya, jazakallahu khairan. Dan mungkin. Tapi tadi di hadis Abdullah bin Zubair itu dia kan diawali dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ada wala haula wala quwata illa billah. Itu kayaknya tadi udah diterjemahin deh. La haula wala quwata illa billah, tidak ada perubahan, ya. Sesuatu dari warna ke warna lainnya, dari tempat ke tempat lainnya, dari hidup ke matinya, mati ke hidupnya dan seterusnya. Segala perubahan itu tidaklah mungkin terwujud kecuali dengan izin Allah. Wala quwwata illa billah, dan tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Dan kemudian wala na'budu illa iyyah, dan tidaklah kami menyembah kecuali kepadanya. Ini juga kalimat tauhid, termasuk kalimat tauhid. La na'budu illa iyyah sama dengan la ilaha illallah. Ya, sama dengan la ilaha illallah. La na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahun ni'mah, yaitu segala kenikmatan milik Allah Azza wa Jalla. Maksudnya milik Allah adalah rajanya adalah Allah, yaitu ini semua dari Allah. Ya, ini semua dari Allah Ta'ala. Sementara manusia itu diberikan kenikmatan bukan karena semata-mata manusia itu berhak memilikinya 100%, melainkan karena tafaddul dan takarrum, yaitu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Manusia kalau mau ditimbang-timbang antara amalan kita dengan nikmat yang Allah berikan, itu enggak sepadan. Coba pahami baik-baik, antara amalan yang kita dedikasikan untuk Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau dua-duanya ditimbang, itu lebih banyak nikmat dari Allah dibandingkan amalan kita. Ya. Makanya kalau kita dapat nikmat dari Allah, itu jangan kegeeran dan merasa bahwasanya akraman. Allah telah memuliakan saya, ini karena saya beramal begini. Mungkin iya itu efek dari amal soleh, tapi pada dasar dan aslinya adalah amalan soleh antum tuh dikit. Gitu. Dan balasan Allah itu terlalu tinggi untuk bisa disandingkan dengan amalan soleh yang sedikit ini. Semua amalan soleh kita. Antum sedekah misalnya 50.000. Kemudian dengan sedekah tersebut besok hari Allah hindarkan antum dari musibah kecelakaan. Lebih mahal mana? 50.000 atau terhindar dari kecelakaan? Jelas terhindar dari kecelakaan. Karena sekali kecelakaan, udah gitu nggak pakai BPJS lagi. Operasi puluhan juta dan seterusnya. Beneran kita mau ngasih sedekah, mau berbuat baik, kita misalnya berbuat baik. Kita senyum pada orang. Kemudian Allah balas senyum kita, tabassumuka fi wajhika akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu sedekah. Itu sedekah pada teman kita dengan cara senyum. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hal lain, yaitu apa? Berupa penerimaan manusia terhadap dakwah kita misalnya. Karena kita murah senyum. Penerimaan manusia terhadap dakwah kita itu lebih mahal daripada senyum kita. Artinya reward, ganjaran, kebaikan atas
sebagai balasan atas perbuatan baik kita itu tidak sepadan. Memang ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu sejenis dengan amalan, betul. Tetapi rata-rata dan selalunya ganjaran dari Allah Ta'ala itu selalu lebih tinggi nilainya daripada apa yang telah kita dedikasikan. Begitu. Jadi nikmat dari Allah itu milik Allah, kelas. Kalau kita dapat nikmat, maka itu murni semata-mata karena Allah Ta'ala mutakarrim dan mutafaddil, yaitu Allah Ta'ala maha mulia dan memberikan secara kemurahannya. Karena kalau kita bilang ini karena saya telah berbuat ini, berbuat itu, wallahi perbuatan kita itu masih lebih kerdil dibandingkan nikmat yang terhampar begitu mewahnya. Beneran. Walahul fadl, makanya walahul fadl. Lahun ni'mah walahul fadl. Dan Allah Ta'ala memiliki al-fadl. Fadl itu keutamaan. Apa maksudnya keutamaan Allah Subhanahu? Itu takarrum, pemurahan dari Allah Ta'ala. Seandainya Allah Ta'ala bukan maha pemurah, maka nikmatnya akan gitu-gitu aja. Kecil. Kita sengsara terus. Beneran. Coba sekarang kalau misalnya ada orang kaya. Dia ngasih 1.000 perak. Sekarang ngasih 1.000 uang koin 1.000 ini buat ente, Pak. Bagi kita, ya 1.000 dapat apaan? Permen aja dapat 3 atau 4. 1.000 nggak bisa buat makan warteg aja, nggak bisa, ketawain kita, Pak. Dikira salah duit, gitu. 1.000 sedikit nih, sedikit. Tapi apakah Allah Ta'ala memberi kita segitu sedikitnya? Coba semiskin-miskinnya orang zaman sekarang, mereka punya handphone nggak? Paling miskin loh. Ya, gelandangannya orang zaman sekarang. Pakai handphone nggak dia? Pakai handphone. Atau lihat handphonenya, Pak. Bisa satset. Aja sini tetap 4G juga. Enggak. 4G juga. Lah kok bisa? Salat nggak dia? Belum tentu. Artinya yang banyak maksiat itu aja masih Allah Ta'ala murahkan dengan rezekinya. Subhanallah. Itulah namanya fadl. Itu namanya keutamaan. Yang mana Allah Ta'ala memberikan keutamaannya sesuai kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Enggak kita atur. Kita nggak bisa ngatur keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Kita orang Indonesia, Pak. Se-Indonesia kita, kadang kita tuh nganggap orang luar negeri itu pasti lebih maju. Pasti lebih ini. Masya Allah. Ketika mau Jumatan di Masjid Nabawi kemarin. Samping ana orang mana? Tebak. Ya, samping kanan kiri. Orang Bandung. Mas sendiri. Bandung. Samping kirinya orang Bandung, samping kiri ana ada 2 orang lagi dan berarti 2 orang. Sebelah sana orang dari Kurdistan. Pernah dengar Kurdistan enggak, Pak? Kurdi. Itu daerah tuh kayak percampuran Rusia, Mongolia sama Eropa gitu, Pak. Wajahnya tuh Eropa, tapi Eropa, Cina, Rusia gitu loh, Pak. Itu seolah-olah Indonesia kita ajak ngobrol nggak ngerti dia. Dia tidur. Samping kanan dia, sebelah kirinya teman-teman. Orang Aljazair. Ya. Ini mereka wajah-wajahnya lebih bagus daripada kita, Pak. Orang Kurdistan ini tidur kayak gini. Di sampingnya orang Aljazair. Orang Aljazair ini bilang ke dia pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Gini, kalau tidur ente nanti batal wudunya gitu. Intinya gitulah. Orang Kurdistan ini nggak ngerti. Nggak ngerti ngomong apa. Anda bilang, do you speak English? Arabic? Lu terus gue mau ngomong lu nggak mau pakai bahasa apaan? Lu nggak ngerti apaan, baru banget gitu kan? Lihat. Ini orang Kurdistan. Wajah, ya memang beda sama Turki ya. Turki lebih ke Eropa sih. Turki itu wajah Arab Eropa, cakep-cakep orang Turki itu. Tapi Kurdistan juga cakep, Pak. Campuran, dia ada Rusia, Irak, ada menuju baratnya gitu, putih. Tapi kayak ada Mongolnya gitu, Pak. Kayak gitu-gitu modelnya. Cakep gitu. Tapi lihat kekurangan edukasi sana,
Kita sebahlu-bahlunya orang Jawa, Pak, masih agak so tahu. 2, 3, masih kelihatan Maduranya lah kita. Tapi ini sama sekali nggak tahu, nggak bisa masuk apapun, nggak bisa keluar apapun kecuali bahasa dia. Sampingnya orang Aljazair. Lihat bagaimana Allah kasih kelebihan dan kekurangan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Kami jadikan kalian ras dan suku-suku agar kalian saling mengenal. Lihat, Kurdistan ini dengan kelebihannya Allah berikan dari fisik yang Masya Allah. Yang kalau di sini jadi artis tuh orang, paling di sana mungkin orang biasa. Di sini di periwitin sama cewek-cewek, Pak. Nah, sampingnya orang Aljazair ganteng juga Masya Allah. Dia bisa bahasa Arab, emang bahasa pertama kan Arab, kemudian Perancis karena dulu jajahan Perancis. Orang Aljazair, Tunisia, Maroko, cakep-cakep Masya Allah. Ganteng-ganteng badannya itu, kita jadi geprek, Pak, kalau misalnya dipukul mereka. Nah, itu dia ngobrol habis mana, pakai bahasa Arab. Kita ngobrol bahasa Arab, Masya Allah. Kita terus Anda nanya, di mana rumah antum? Dia rumah Anda di daerah ini. Anda nggak tahu. Anda cari Google Map. Antum coba cari Google Map, suruh gitu. Dia buka HP-nya, tahu nggak pakai? HP kayak Nokia zaman dulu, Pak. Samsung kayak zaman dulu yang masih lampu. Ente serius sampai kayak gini gitu loh. Sampai kok bisa ke sini? Kita aja kadang-kadang untuk visa, untuk apa itu butuh apa? Birokrasi pakai handphone gitu, pakai WhatsApp, pakai ini. Ini HP masih kayak gitu. Padahal itu bisnismen yang lumayan terkenal di daerah distrik dia loh. Kata dia gitu. Dia liatin, terus anak kan buat Google Map pakai ini, dia sampai takjub. Ini pertama kali saya ngeliat hal kayak gini. Google Map, Pak. Baru kali ini, bukan layar sentuh, dia tahu layar sentuh. Cuman baru tahu kali ini dia bisa ngelihat daerah rumah dia sampai kaget dia. Itu muka Franji, Pak, muka Arab Aljazair kayak Perancis gitu, Pak. Ternyata Mbah Kakung yang ada di Jawa Tengah pun masih lebih canggih daripada orang ini gitu. Lihat, subhanallah. Kita yang mungkin kulitnya mungkin lebih legam, wajah mungkin lebih deso, ternyata ada peradaban tentang handphone ini yang lebih baik daripada dia dan kawan-kawannya gitu loh. Ternyata Masya Allah. Ini yang namanya fadl, keutamaan dari Allah. Apakah orang Indonesia kayak kita minta supaya kita kayak gini? Apakah mereka minta kayak gitu? Supaya putih, supaya apa, supaya cakep? Enggak. Masing-masing ada sendiri masing-masing. Itu yang namanya walahul fadl. Itulah keutamaan dari Allah, yu'til fadla lima yasha. Terserah Allah yang mana. Ya, terus kemudian walahul thala'ul hasan. Allah Ta'ala berhak untuk dipuji dengan pujian yang baik. Tanpa kecuali dari segala pujian. Ya, kemudian la ilaha illallah mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah, dan kita wajib untuk menjadi orang-orang yang memurnikan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala walaupun orang-orang kafir itu mereka membenci. Apa korelasi antara kita ikhlas dalam beramal dengan orang kafir benci? Ini kan kalimatnya tiada berhak disembah melainkan Allah, ikhlas lillahi ta'ala walaupun orang-orang kafir pada benci. Emang apa? Ya, kita ikhlas kok mereka benci? Apa coba? Antum akan lihat jemaah. Baik tentang akidah. Kita kalau murni memurnikan Allah Azza wa Jalla, pasti orang kafir kepanasan. Contoh yang konkret. Pernah ingat gak? Waktu ada, memang ini jangan ya, kalau bisa jangan direkam. Yaitu ada dua orang ya ketemu sesajen, kemudian salah satunya tendang, ingat ya? Itu kan sajen kita tahu itu syirik, Pak. Benar enggak? Dan ini orang yang nendang memang maksudnya apa? Mendakwakan tauhid. Minta ke Allah aja, enggak usah pakai gini. Ini benar enggak secara teori ya? Benar. Tapi hati-hati, ini beda ini orang bakal enggak terima. Yang enggak terima siapa coba? Orang musyrik dan orang menjilat pada orang musyrik, pasti gitu. Alasan tradisi budaya kayak apalah. Itu pasti gitu kan? Walau karihal musyrikun. Mukhlisin lahuddin, kalau kita minta hanya pada Allah, tidak melalui sesajen. Ini maksudnya seperti itu dari segi akidah. Dari segi praktek syariat juga gitu jemaah. Dari segi praktek syariat juga gitu. Pak, antum nikah karena apa coba? Karena Allah kan? Kemudian poligami karena apa? Karena Allah. Yang benci sama semua ini siapa? Coba sekarang orang barat, sebagian budaya sebagian orang barat, Pak, itu adalah hubungan laki perempuan
Gak apa-apa tanpa pernikahan. Jadi girlfriend atau boyfriend aja tanpa ikatan pernikahan. Karena apa? Karena menghindari apa? Warisan, beban ini itu. Itu menjadi salah satu kultur di barat, Pak. Makanya sekarang anak-anak perempuan yang malas nikah itu sebenarnya ada sisi ngikutin barat sebenarnya. Hati-hati loh, itu menjadi rusak nanti lama-lama. Gak apa-apa punya ikatan tapi asal gak nikah gak apa-apa. Gak apa-apa. Tidur bareng, ngapain bareng, pacaran, gak usah nikah. Karena apa? Nikah itu bikin beban. Ntar warisan, nanti kalau hamil gimana? Aborsi. Dicontohkan juga orang-orang barat. Coba antum lihat Pak, sekarang yang masuk ke Saudi Arabia siapa pemain terkenal? Siapa pemain terkenal, pemain bola terkenal masuk ke Saudi Arabia? Siapa? Ronaldo. Itu udah nikah belum tuh? Belum. Punya anak berapa? Lupa. 2 atau 3 lupa. Pokoknya anak punya manusia beneran itu anak itu. Tapi belum nikah itu. Itu zina itu. Anak zina itu. Belum nikah. Itu masuk Saudi Arabia itu. Kau lihat. Subhanallah. Budaya seperti itu mulai. Dijadikan biasa. Subhanallah. Nah. Tapi mereka terhadap pernikahan syar'i. Anti. Apalagi terhadap ta'adud poligami. Anti. Sementara orang yang nikah. Mukhlishina lillah. Orang yang poligami mukhlishina lillah. Mereka walau karihal kafirun. Begitu jemaah sekalian. Itu dalam praktek syariat. Masih banyak lagi cabang-cabang praktek syariat. Jihad. Itu benci banget itu orang kafir sama jihad. Benci dan takut. Iya. Suriah misal sekarang Suriah Pak. Ini Suriah ini lagi gremet buat hancur nih. Sekitar 12 tahun lalu kan kalau misalnya mungkin sebagian Bapak masih ingat terjadi pembantaian penduduk Suriah oleh Bashar Assad. Presidennya Suriah Bashar Assad. Syiah Nusairiyah itu bahaya itu. Tapi juga karena apa? Sebabnya ada rebellion, ada rebel, yaitu ada pemberontakan bagi sebagian pihak. Ini Bashar Assad ini kan dia dibantu oleh Rusia, dibantu oleh Hezbollah dari Lebanon, dibantu oleh Syiah dari Iran. Ya, kemudian ada juga kekuatan yang pengen mengkudeta ini di salah satu distrik ya di daerah Suriah, tapi bukan di ibu kotanya, bukan di Damaskus ketika itu. Aleppo. Sekarang di Aleppo lagi main ini. Di Aleppo di Huma. Di Hama. Namanya Hama. Nama daerah Hama itu kesian banget ya. Nah, itu yang ini disokong bisa jadi sebenarnya ini gerakan militan ini, pemberontakan ini sebenarnya boneka-boneka dari mana? Lawannya Rusia, Pak. Amerika sebenarnya gitu. Jadi Presiden Bashar ini Rusia dukung. Kemudian Syiah dukung, Iran, Lebanonnya Hezbollah dukung. Yang gerakan militan ini pemberontakan sebenarnya juga diam-diam sebenarnya mungkin ya Allah alam kemungkinan besar didukung oleh lawannya Rusia ini, Amerika dan yang pro Amerika gitu loh. Ya. Nah begitu berantem mereka. Tapi ini kan menjadi kambing hitam. Ini gara-gara ini nih. Nah, cuman kemudian yang disisipkan oleh media barat apa? Jihadis. Jadi Amerika itu biasalah, emang dari dulu kayak gitulah, ya. Itu berusaha untuk memframing adanya teroris dibuat dengan atas nama jihad. Ya memang ada Osama bin Laden, ada ini itu Taliban dan seterusnya. Dan banyak-banyaklah yang Allah lebih tahu tentang mereka semua. Itu semua ada rencana. Sebenarnya baliknya dalangnya itu aja sebenarnya. Kembali ke situ. Tapi yang diincar siapa sebenarnya? Syariat yang dijelekkan. Jihad. Makanya mereka tuh orang barat tuh sangat anti sama jihad, Pak. Antum kalau misalnya naruh tas hitam di minimarket barat, Bang, kalau antum kabur, itu kabur semua orang. Polisi datang langsung di-scan itu apaan, gitu kan? Iya. Taunya apa? Monopoli, main monopoli. Gitu. Saking apanya orang udah ngeliat jenggot, ini pasti jihad nih, pakai inan Pakistan atau pakai jubah apa gitu. Udah, lihat. Walau karihal kafirun, mereka benci sebenarnya dengan syariat Allah dan keikhlasan. Ayo kita coba sampai situ insyaallah.
Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.